Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suwana dengan NIM 2214020063, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hadis yang ke-10 tentang respon orang muslim kepada seorang non muslim. Dan adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Hadithu Aisyah radhiyallahu anhu qalat ista'zana rahtun minal yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyah bal alaikumussamu wal-la'natu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi qalat alam tasma' ma qalu qala qad qultu wa alaikum rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Darimi. Adapun arti dari hadis dari yang ke-10 ini adalah sebagai berikut. Hadis ini disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah meminta izin sekelompok orang dari orang-orang Yahudi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata Assalamualaikum, yang artinya kecelakaan atasmu. Maka berkata Aisyah, bahkan yang sebenarnya adalah atasmu kecelakaan atau laknat, atau alaikumussamu laknatun. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya Allah menyukai selemah lembut dalam semua urusan. Lalu Aisyah berkata, apakah tidak mendengar kamu apa yang mereka katakan? Maka Nabi berkata, sungguh aku telah menjawab dan atas kamu juga. Adapun penggalan dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Wala'natu laknat wa yuhibbu menyukai, yasma'u mendengar, arifqa lemah lembut, qala berkata, assamu kecelakaan, al-amru urusan, alaikum atasmu. Adapun kandungan hadis dari hadis yang ke-10 ini yaitu menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim yang dalam hal seperti ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini diceritakan ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi, kemudian mereka menegur Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya kecelakaan atas kamu. Jadi mereka menyumpahi Nabi untuk celaka
bukan sifat orang muslim bertemu muslim lainnya dengan mendoakan keselamatan. Kemudian dalam uh, uh, terlihat bahwa Aisyah radhiyallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima perkataan orang Yahudi tersebut. Lalu Aisyah emosi dengan berkata, Assalamualaikum wala'natun, yang artinya atas kamulah kecelakaan itu ditambah lagi dengan laknat. Jadi dalam hadis ini Nabi mencontohkan bahwa ketika seorang muslim memberikan sikap yang seperti itu, kita tidak boleh membalas dengan sikap emosional atau berlebih-lebihan seperti yang dilakukan oleh Aisyah, tapi dengan sikap yang tenang sebagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ada sebuah kelompok Yahudi mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengucapkan kata Assalamualaikum yang merupakan bentuk penghinaan dalam bahasa Arab pada waktu itu dan dapat diterjemahkan sebagai kecelakaan atas kalian. Ucapan ini merupakan bentuk penghinaan dan permusuhan terhadap Nabi dan umat Islam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan tersebut dan merasa tersinggung dan marah. Sebagai tanggapannya, dia mengucapkan waalaikum assamu wal la'nah, yang artinya kecelakaan dan laknat atas kalian. Dia bereaksi dengan emosi dan kemarahan terhadap penghinaan tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menegur Aisyah radhiyallahu anha atas reaksinya yang kasar. Beliau mengajarkan bahwa Islam mendorong untuk bersikap lebih lemah lembut dan menghindari balasan yang kasar atau permusuhan. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, janganlah engkau berkata kasar. Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan." Ini menunjukkan bahwa dalam Islam penting untuk mengendalikan emosi dan bersikap sabar, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sikap Nabi Muhammad SAW, meskipun dia dan umat Islam telah dilecehkan, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan sikap yang lemah lembut dan damai. Dia hanya menjawab ucapan tersebut dengan kata-kata yang bersifat netral, yaitu waalaikum, yang berarti dan atas kalian juga. Ini menunjukkan sikap beliau yang penuh kasih sayang dan pengampunan, bahkan terhadap orang yang memusuhi beliau. Selanjutnya yaitu kaitan hadis tersebut dengan pendidikan. Hadis tersebut memiliki kaitan erat dengan pendidikan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak. Hadis ini mengajarkan pentingnya pendidikan akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha untuk bersikap lebih lemah lembut dan tidak kasar dalam merespon penghinaan. Ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan kita perlu menanamkan nilai-nilai seperti pengendalian diri, kesabaran, dan kelembutan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan toleransi. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini mencerminkan pentingnya pendidikan toleransi dalam masyarakat. Pendidikan harus mengajarkan tentang menghormati perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan penghargaan. Bahkan jika mereka memiliki keyakinan atau latar belakang yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada pendidikan konflik dan penyelesaian damai. Hadis ini memberikan contoh tentang bagaimana untuk menangani konflik dan mencari penyelesaian yang damai.
dalam pendidikan penting untuk mengajarkan dan keterampilan penyelesaian konflik yang efektif dan mempromosikan dialog, kerjasama, dan pemahaman antar individu. Selanjutnya yaitu ada pendidikan empati melalui sikap pengampunan dan kelembutan Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang menghina. Pendidikan harus membantu individu untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain sehingga mereka dapat merespons dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Selanjutnya yaitu ada pendidikan kesadaran diri. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya kesadaran diri. Aisyah radhiyallahu anha merespon dengan emosi dan kemarahan terhadap penghinaan. Tetapi Nabi Muhammad SAW menegurnya untuk bersikap lebih baik dalam pendidikan. Penting untuk mengembangkan kesadaran diri agar individu dapat mengendalikan emosi mereka dan bertindak secara bijaksana dalam situasi yang sulit. Dengan memahami dan menginternalisasi pelajaran dari hadis ini, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih baik, yang dihuni oleh individu yang memiliki akhlak mulia, toleransi, dan keterampilan penyelesaian konflik yang baik. Hadis ini kesimpulan dari hadis ini yaitu mengajarkan banyak pelajaran penting tentang pengendalian diri, kesabaran, dan sikap lemah lembut dalam menghadapi konflik. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata tentang bagaimana bersikap yang baik dan damai, bahkan dalam situasi yang menantang. Ini menegaskan bahwa dalam Islam penting untuk menunjukkan kasih sayang, pengampunan, dan toleransi terhadap orang lain, termasuk mereka yang memusuhi kita. Dan ada pun cara mengimplementasikan hadis tersebut dengan pendidikan. Yang pertama yaitu integrasikan pelajaran tentang nilai-nilai seperti toleransi, pengampunan, pengendalian diri, dan empati ke dalam kurikulum pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui materi pelajaran, diskusi kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai tersebut. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Gunakan hadis ini sebagai studi kasus dalam pembelajaran tentang konflik dan penyelesaian damai. Diskusikan situasi yang mirip dengan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha, dan mintalah siswa untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik yang tepat. Selanjutnya yaitu ada simulasi konflik. Lakukan simulasi peran tentang bagaimana menangani situasi konflik dan menghadapi penghinaan atau provokasi. Berperan sebagai Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dan anggota kelompok Yahudi yang mengucapkan penghinaan dapat membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan strategi yang efektif dalam menghadapi konflik. Selanjutnya yaitu ajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok proyek kolaboratif yang mendorong toleransi, pengampunan, dan kelembutan. Misalnya, mereka dapat membuat kampanye sekolah tentang pentingnya menghormati perbedaan atau mengorganisir acara atau kegiatan yang mempromosikan persatuan dan kerjasama antar individu. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Sertakan pembelajaran tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum seperti keterampilan komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan manajemen emosi. Latih siswa untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, serta berkomunikasi secara efektif dalam situasi konflik. Selanjutnya yaitu jadikan pendidikan karakter sebagai
bagian integral dari lingkungan sekolah dengan mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kebaikan hati. Berikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang menunjukkan sikap yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Melalui implementasi yang konsisten dan komprehensif dari pelajaran dari hadis ini, pendidikan dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam membentuk individu yang memiliki akhlak mulia dan mampu membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.